Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham harian untuk 14 saham ya, yang transaksi terbesar dan kenaikan di atas 2%, yaitu saham Kota, Antam, MDKA, Era, SKT, Inco, GJTL, Tins, Raja, Sril, PTPP, BKSL, Hoki, dan Wood. Jadi saya bahas dulu mengenai Kota ya. Kota ini sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya. Jadi dia selama bertahan di atas 78,6%, dia akan berusaha untuk menembus ke atas 61,8% ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di harga, sebentar saya cekkan di sini. Di sini low-nya 356 dan 330. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, menurut saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 392 ya, minimum ya. Jadi baiknya bertahap ya, karena kita lihat di sini memang dia potensial rebound ya. Volume 4 hari terakhir dia lumayan tinggi ya. Jadi kalau mau buy high sell higher boleh aja. Kalau berhasil naik ke atas 392 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 450 ya, boleh buy lagi. Maka targetnya dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih sekitar 570 ya. Jadi di Fibonacci retracement 50% kurang lebih di angka 500 ini. Kalau mau tambah lagi, kalau dia bisa berhasil naik ke atas 500, boleh buy up atau average up ya. Jadi buy-nya bertahap, mulai dari 392. Kemudian kalau mau dari ini juga bisa ya, dari 400 ya. Kalau mau di atas 400 ditambah lagi boleh. Kemudian saran saya sih naik lagi ke atas 450 ya, ditambah lagi. Maka targetnya adalah 500 dan 570. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 500, boleh tambah lagi. Dia berhasil naik lagi ke atas 570, Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 570, maka ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar area 675 sampai dengan 700 ya. Kurang lebih di area Fibonacci retracement 23,6%-nya untuk Kota. Kemudian untuk Antam, kita lihat di sini memang dia, saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi dia cenderung sideways ya, di area Fibonacci retracement level 61,8% sampai dengan 38,2%. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2310 dan di level 2210. Maksimum kalau dia turun di bawahnya 2100, lebih baik jual dulu ya, karena dia ada kecenderungan breakdown dari sideways areanya. Kemudian yang belum punya sih, kalau mau trading sideways ya tunggunya yang mungkin buy on weakness sekitar 2100-an ya. Tapi kalau turun banyak 2100, lebih baik jual dulu. Kemudian yang mau trading breakout, jadi buy high sell higher, tunggu. Kalau kita lihat di sini ini high-nya di 2490 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2490, boleh buy. Kemudian di sini ada high-nya 2520 ya, kurang lebih di dekatnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi kalau berhasil naik ke atasnya 2520, boleh tambah lagi atau buy ya. Bagi yang belum punya ya, boleh buy. Ada kemungkinan dia akan mencapai target terdekatnya kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi kalau kita lihat di sini kurang lebih di 2960 atau sekitar 3040 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3040, boleh tambah lagi, boleh. Maka target terdekatnya kurang lebih sekitar 3400 sampai dengan 3440 ya, kurang lebih ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 3440 ya. Kemudian berikutnya MDKA ya. MDKA memang sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi dia selama berhasil bertahan di atas 50%, dia ada kemungkinan untuk naik ke atas 38,2% ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2320 dan di 2210 ya. Maksimum stop lossnya di 2090 ya, bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh saja buy ya. Jadi kalau dia naik ke atasnya 2380, boleh buy. Target price nya dia akan menguji level ini ya, 2560 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2380 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, 2430 ya di sini ya high-nya. Boleh tambah lagi buy. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 2560, boleh buy lagi ya, average up. Kemudian kalau sudah berhasil breakout lagi naik ke atasnya ini ya, 2670 ya, kurang lebih di atasnya Fibonacci retracement 23,6%, maka target price terdekatnya kurang lebih
di area sekitar 2850 sampai dengan 2900 itu untuk MDKA. Kemudian untuk ERA, kita lihat di sini untuk ERA dia berhasil breakout sebelumnya ya minggu lalu, kemudian dia koreksi dan minggu ini memang cenderung testing area kurang lebih sekitar 600 ya titik breakoutnya sebelumnya ya. Di sini dia breakoutnya kurang lebih 600, kurang lebih harga sebelum stock splitnya di sini 603an ya kurang lebih ya. Kemudian 600 saya dia selama bertahan di atas 600 masih potensial naik ya. Memang hari ini dia berusaha untuk breakout, kalau kita lihat dia hari ini hanya masih 660 ya, jadi masih sideways ya. Kalau mau buy sih menurut saya sih boleh-boleh aja, tapi masalahnya dia sedang testing ini ya 600 ya, jadi masih resiko untuk turun lagi ke area kurang lebih di Fibonacci retracementnya kurang lebih 23,6% ya, di sekitar 530. Jadi yang mau buy on weakness, karena saya sih tunggu di area sekitar ini ya 530an ya. Saya nggak mendoakan turun, enggak ya, mudah-mudahan 530 sampai 540. Kalau dia berhasil rebound boleh tambah lagi ya, atau buy bagi yang belum punya. Selama di atasnya ini ya Fibonacci retracement 8,2% dan selama di atasnya 484 ya kurang lebih ya di sini ya. Ini 484 angkanya ya, dia masih cukup bagus sebenarnya ERA ya. Memang kalau 484 stop lossnya terlalu jauh ya, jadi acuan yang paling nggak di sini ya 580 ya. Ini kalau yang mau buy on weakness tapi nggak terlalu dekat dengan di bawah ya, jadi mungkin sekitar 580 kalau mau buy on weakness ya boleh buy. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher boleh aja, kalau dia berhasil naik ke atas 660 buy, maka target terdekatnya dia akan mencoba untuk breakout di atasnya 690 ya di sini ya. Kalau kita lihat di sini di sekitar area 677 ya, saya sudah sebutkan sebelumnya, jadi dia akan berusaha untuk capai target di sana ya. Setelah dia berhasil breakout 660, di sini ada 677 yang dia harus uji ya. Memang sudah dekat banget ya dengan resisten dari swing high yang sebelumnya ya 2018 ya. Tapi secara keseluruhan uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi pasang trailing stop aja atau stop lossnya ya. Kemudian WSKT ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk naik ke atas Fibonacci retracement 1,8% ya. Kalau yang sudah punya, saran saya sih pasang aja trailing stopnya di 1100 dan di levelnya ini ya 1080 ya. Jadi kalau dia turun banyak 1100 atau 1080 lebih baik jual dulu, karena ada kecenderungan dia akan testing lagi Fibonacci retracement 78,6% ya, kurang lebih di area 1000-an ini ya. Kalau kita lihat di sini ada swing low-nya 935 ya. Jadi hati-hati aja, walaupun 2 minggu ini ya hitungannya ya dia sudah mulai kelihatan seperti rebound ya, tapi saran saya sih kalau mau buy lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik atas Fibonacci retracement 61,8%-nya ya, di atas 1000 kurang lebih di atas 1230-an ya kurang lebih di sini ya, 1225 lah ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1225 boleh buy. Kemudian berhasil naik lagi di atas 1390 boleh tambah lagi ya, maka target terdekatnya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya Fibonacci retracement 38,2%, yaitu breakout ke atasnya 1560-an kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 1660 boleh tambah lagi, boleh aja, maka target price terdekatnya kurang lebih sekitar area 1900 sampai dengan 2000 ya. Nah itu untuk WSKT. Jadi yang belum punya buy-nya bertahap aja. Kalaupun mau curi start ya buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1135 ya. Hanya hari ini 1135. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya boleh saja buy ya. Boleh. Kemudian naik lagi ke atasnya 1260 boleh tambah lagi ya, buy up atau average up. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 1425 ya di sini ya kurang lebih ya, boleh tambah lagi atau buy up atau average up dan seterusnya ya. Kemudian untuk Inco kita lihat di sini dia berusaha untuk rebound ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement 78,6%-nya ya.
Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4.200 dan 4.110. Yang belum punya kalau mau buy, saran saya sih buy kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 4460 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4460 boleh buy, maka target berikutnya kurang lebih di sekitar area 4820. Kemudian dia kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 4820 ya, kalau kita lihat di sini ini swing high-nya di 4840 ya. Jadi bisa gunakan level itu 4840. Kalau berhasil naik ke atas 4840 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Maka targetnya adalah kurang lebih di 5275. Jadi kalau naik lagi di atas 5275 boleh tambah lagi, boleh ya. Ada kemungkinan dia akan tutup gap yang ini ya. Jadi saya sudah bahas di analisa saham harian atau mingguan ya. Gapnya antara 5625 dan di 5800. Dia akan berusaha untuk tutup gap itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 5950 mungkin bisa ditambah lagi ya. Ada kemungkinan dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih di sekitar area 6500-an ya untuk Inco. Kemudian GJTL kita lihat di sini dia cenderung sideways sebenarnya ya. Dia berusaha untuk breakout di sideways area ini. Jadi dia sudah punya pasang aja trailing stopnya di 930 dan low-nya di 885 ya. Jadi kalau turun banyak 885 lebih baik jual dulu karena dia akan kemungkinan testing ini ya. Testing Fibonacci retracement 23,6%-nya lagi ya. Jadi kurang lebih di area sekitar 800 sampai dengan 820 ya. 800 sampai dengan 820. Yang buy on weakness ya tunggu di area sana aja ya, 800 sampai 820. Itu yang buy on weakness. Kemudian yang buy high sell higher ya tunggu aja breakout ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, minim ya, ke atas 980 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 1020 boleh tambah lagi buy up ya atau average up ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya ini 1020 maka targetnya adalah ini sudah saya bahas sebelumnya ya, sekitar 1200. Kalau kita lihat di sini di high-nya 1295 ya. Kalau kita ambil acuan Fibonacci extension 107,2%, kurang lebih sekitar 1230-an ya. Jadi mungkin sekitar 1250 sampai dengan 1295 ya. Itu target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 1020. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1295, maka target berikutnya kurang lebih sekitar area 1500-an ya. Kita lihat di sini ini tahun 2016 ya kurang lebih ya, di kuartal keempat ya ini ya kurang lebih ya, sebelum dia turun terus ya. Jadi uptrendnya dia sebenarnya masih cukup bagus, tapi beberapa minggu ini dia masih cenderung sideways ya, di antara Fibonacci retracement 23,6% dan swing high-nya di sini ya 1020 ya. Kemudian 6 saham berikutnya Pins, Raja, Real, PTTT, Tins ya. Tins memang kita lihat di sini sudah saya bahas sebelumnya, dia cenderung sideways di area yang saya kotain ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di area kurang lebih di 1550. Kalau turun lagi di bawahnya 1480 lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan testing Fibonacci retracement 1,8%-nya. Kemudian kalau yang belum punya saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ya. Minimum kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1650 ya, boleh beli. Kalau yang belum beli karena dia cenderung sideways di sini ya. Kalau mau beli sekarang sih boleh-boleh saja ya, nggak masalah. Kalau mau buy on weakness jadi pasang aja stop lossnya kalau beli sekarang 1530 sampai dengan 1480 lah ya. Kalau beli sekarang, atau tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini di sini kita lihat 1650 ya. Jadi naik ke atas 1650 buy, kemudian naik lagi ke atas 1775 buy. Kalau dia berhasil lagi breakout ke atasnya 1840 buy ya, boleh tambah lagi ya. Maka target
price terdekatnya kurang lebih 2040 ya. Jadi target price bukan berarti jual enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2040, boleh tambah lagi buy up atau average up. Kalau dia berhasil naik ke atas 2040, ada kecenderungan dia mencapai target kurang lebih sekitar 2200 sampai dengan 2300-an ya, itu kurang lebih ya. Kemudian raja, kalau kita lihat di sini yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di level hari ini 268 dan di level ini ya, kalau kita lihat ini high sebelumnya 266 ya, jadi memang pendek ya 268 dan 266, karena kalau dia turun lagi ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways areanya ya. Sudah saya bahas raja, kalau mau buy weakness ya boleh aja di sekitar 260 ini ketika dia koreksi ya, kan dia sudah berhasil breakout ya, atau lebih baik di sekitar area ini ya 210 sampai dengan 220. Kalau dia turun lagi ya, kalau mau buy weakness di bawahnya juga boleh ya, sekitar ini ya, sekitar area kalau kita lihat di sini ini sekitar area 185 sampai dengan 200-an lah kurang lebih ya. Ini sideways areanya yang saya kotakin ini. Jadi kalau turun dia berhasil rebound barusan buy ya. Jadi kalau belum rebound ya jangan buy. Nah, seperti itu. Kalau mau buy hasil higher, kalau kita lihat di sini dia sering membentuk ekor tinggi ya. Jadi buy-nya sih lebih disarankan buy on weakness sebenarnya ya. Tapi kalau mau buy hasil higher ya boleh aja. Kalau berhasil naik atas 286 ya, boleh buy lagi ya, atau tambah lagi, atau average up. Kemudian kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 308 boleh tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 320 boleh tambah lagi, boleh. Karena kalau dia breakout ke atas 320 masih ada peluang untuk breakout lagi kurang lebih di sekitar area ini ya. Fibonacci extension 127,2%an ya. Kurang lebih ya sekitar area sinilah 390 sampai dengan 400 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 400 terutama di sini ya 428 ya, maka ada kemungkinan dia mencapai target di Fibonacci extension 161,8%, kurang lebih di sekitar 480 sampai dengan 500. Kemudian berikutnya Thrill ya. Jadi Thrill ini dia turun-turun terus ya, karena ada sedikit masalah ya, gugatan PKPU. Saya belum melihat perkembangannya, tapi di sini kita lihat hari ini reboundnya lumayan tinggi ya. Yang sudah punya sih pasang aja trailing stopnya di 166 ya, 166 dan maksimum 152 ya. Kalau turun lagi by 152 hati-hati. Kemudian bagi yang belum punya, saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 189 ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 189, kalau mau buy boleh saja. Jadi dia selamat di atasnya ini ya, Fibonacci retracement 61,8%, dia cukup aman ya untuk mencapai target Fibonacci retracement 38,2%. Tapi kalau masih di bawahnya, saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Kalau maupun mau bayar weakness sih nggak masalah juga kalau mau ya, di Fibonacci retracement 78,6%. Tapi kalau turun lagi bayar 152 ya, lebih baik jual dulu. Tapi lebih baik kalau mau beli ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 1,8% ya, kurang lebih. Kalau sudah berhasil naik ke atas 189 lah kalau mau buy ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 189 buy, naik lagi ke atasnya 200 buy. Terus kemudian kalau dia berhasil breakout ke atasnya 210, di atasnya Fibonacci retracement 50%, boleh tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia mencapai target kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2% ya. Kurang lebih sekitar area 220 sampai dengan 230. Kemudian PTPP, kita lihat di sini boleh aja pasang stop lossnya di area 1205 dan 1175 ya. Itu untuk PTPP. Kemudian bagi yang belum buy ya, kalau ingin buy, saran saya sih kalau mau buy on weakness sih boleh-boleh aja, tapi perlu diingat kalau turun di bawahnya 1175 lebih baik jual dulu. Tapi untuk amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 61,8% ya. Jadi sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebelumnya, karena dia cenderung sideways di sini ya, di bawahnya. Jadi di antara Fibonacci retracement 78,6 dan 61,8% ya, kurang lebih dia sideways ya, kurang lebih ya. Tapi cenderung masih lesu ya, arahnya masih ke bawah. Jadi kalau mau buy high sell higher, minim ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1380 lah. Baik, kemudian kalau naik lagi ke atasnya 1570
buy up ya, tambah lagi. Target berikutnya kurang lebih di sekitar Fibonacci retracement 38,2%. Kurang lebih di sini 1735 ya, tapi di tengah-tengahnya ada checkpoint di sini hanya di level 1655 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1655 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Seperti itu. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1735, maka target berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 1970 sampai dengan 2000-an ya. Kurang lebih ya areanya untuk PTPP. Kemudian berikutnya BKSL. Nah, ini naik tinggi ya. Kalau mau pasang yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stopnya di level ini ya, kurang lebih di low-nya ini 57 ya. Kalau mau pasang trailing stopnya 57, kalau kita lihat di high-nya ini ya 57 juga sama ya. Jadi pasang aja di 57. Kalau dia turun lagi dari 57 ya kecenderungan dia tes lagi area 50 ya. Jadi hati-hati aja yang sudah punya. Kalau yang mau buy high sell higher sih ya minim kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 61 ya. Tapi perlu diingat dia kalau buy high sell higher selalu resiko ya, karena nggak lama lagi dia ekornya selalu tinggi ke atas ya. Dia setelah naik kemudian turun lagi, naik turun lagi gitu ya, naik turun lagi ya. Ya memang resikonya tinggi sih ya untuk BKSL ya. Tapi masalahnya kalau kita bawa weakness terlalu dekat ke bawah ke 50 ya, kita resiko nyangkut di 50 ya. Ya kalau dia aktif kembali ya, kalau dia berhasil rebound. Kalau berbulan-bulan gini dia tidur di angka 50 ya kan. Nah bagaimana nanti ceritanya ya. Ya kalau kita investnya mungkin sedikit di bawah 1 juta ya, atau tradingnya di bawah 1 juta sih nggak masalah. Kalau di atasnya 10 juta kan sayang uangnya nyangkut gitu ya, lama ya. Kalau bayar weakness terlalu dekat ya. Ya kalau mau buy high sell higher sih ya memang bayarnya bertahap ya. Ada breakout ya di atasnya ini ya. Kalau posisi sekarang di atas 61 buy, kemudian kalau breakout lagi di atas 62 buy. Ya memang jaraknya tipis ya, 64. Kalau dia berhasil lagi ke atas 64 ya buy. Jadi buy-nya bertahap aja sih. Yang menarik di sini kalau dia berhasil breakout di atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini areanya 64 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout di atas 64, ada kemungkinan dia akan berusaha mencapai target ini ya, di atas 70 ya. Ini saya gambar 70. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 70, dia cukup aman sih menurut saya ya. Jadi kalau selama bertahan di atas 70 dia cukup aman. Kalau mau trading boleh aja, karena dia kalau selama di atas 70 ya, kalau kita lihat sini ya, dia sudah berhasil naik ke atas 70, maka dia lumayan aman ya. Paling enggak dia kalau kita lihat dalam sejarahnya ya 150 bisa tercapai ya kalau dia berhasil naik ke atas 70 ya. Memang high risk, tapi kalau kita lihat belajar dari sebelumnya di sini ya, ini di bawah 70, bawah 70. Kalau sudah di atasnya 70 ini aman ya, resikonya lebih kecil ya, jadi rewardnya lebih besar daripada resikonya. Jadi bukan saya bilangnya 100% aman, enggak ya. Jadi 70 ini saya kasih patokan ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 70 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Tapi tentu saja resikonya diatur ya supaya tidak turun di 50 ya. Karena kalau 50 memang batas bawahnya ya nggak bisa turun lagi, tapi masalahnya resiko kena aksi korporasi kalau di reverse stock split, atau resiko sahamnya kalau dilikuidasi dari bursa ya. Nanti kita juga nggak bisa jual ya. Tunggu investor yang mau membeli sahamnya ya. Tapi biasanya kalau sudah dilikuidasi di bursa susah ya. Kalau untuk hoki, kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di angka 242 dan di low-nya hari ini ya 236. Stop loss maksimum di 228. Jadi kalau dia turun lagi di 228 lebih baik jual dulu semuanya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher boleh aja ya. Tadi dia kalau berhasil naik ke atas 252 buy, naik lagi ke atas 256 buy. Target terdekatnya kurang lebih di area ini ya. Ini saya gambarkan sebelumnya di 23,6%, kurang lebih sekitar 270 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas di sini ada swing high-nya 272 ya. Naik lagi ke atas 272 boleh, tambah lagi boleh. Maka target price-nya kurang lebih sekitar angka ini ya, 300-an ya. 294 sampai dengan 300 sampai 300 ya di sini ya.
394 sampai dengan 300. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 300, boleh tambah lagi, boleh ya. Maaf, ini tadi pakai Fibonacci extension ya. Saya tariknya Fibonacci extension ya. Dari sini bawah, terus dari itu ke atas sini ya, kemudian ke area konsolidasi ini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 300, maka dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya Fibonacci extension 61,8% ya. Di sini kurang lebih nilainya di atas 330 ya. Jadi belinya bertahap aja untuk hoki ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik breakout ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di atas 330 ya. Kalau dia breakout di atas 330 mungkin aja sampai 380 ya, memungkinkan ya masihnya. Jadi weekly-nya dia bagus ya, rebound-nya ya. Awal minggu dia lumayan bagus. Jadi tapi masih resiko ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss-nya masing-masing sesuai dengan yang saya sarankan. Kemudian untuk wood di sini dia membentuk swing low ya, sudah mulai rebound. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 765 dan di 745. Kalau dia turun di bawahnya ini ya 710, lebih baik jual dulu ya, karena dia ada kemungkinan turun lagi sampai ke area Fibonacci extension 127,2%-nya ya, sekitar 620. Kalau yang mau buy boleh aja, buy sekarang boleh ya, asal pasang aja stop loss-nya di 745 dan 710. Kemudian yang tunggu, yang kalau mau buy high sell higher, menurut saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya. Kalau kita lihat di sini nih low-nya 790, di sini low-nya high-nya 800. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 800 boleh buy. Kalau dia naik ke atas 800 maka target terdekatnya adalah 850 dan 900 ya. Itu untuk wood. Jadi masih ada peluang untuk breakout ke atas 900, ada ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau mau buy high sell higher, naik ke atas 800 buy, naik ke atas 850 buy, naik ke atas 900 boleh tambah lagi buy up atau average up. Kalau dia berhasil naik ke atas 900 maka target berikutnya kurang lebih di area ini ya. Ini swing high mingguannya di bulan Oktober, di bulan Mei ya 2019, dia di level 1025. Jadi kemungkinan targetnya di sana. Kalau dia berhasil breakout ke atas 900 ya. Masih ada peluang, ada ya. Kalau kita lihat di sini kenaikannya, uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun dia di sini dia beberapa minggu dia cenderung sideways ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi asal pasang trailing stop dan stop loss saja, nggak perlu terlalu takut ya. Ini kurang lebih sideways areanya ya di sini ya. Jadi kalau mau buy on weekday sih boleh-boleh aja ya. Kalau high sell higher juga boleh aja ya. Kurang lebih sekian untuk analisa hari ini tanggal 26 April 2021 untuk saham kota, Antam, MDKA, ERA, BSKT, Inco, GCTL, TINS, Raja, Sril, PTPP, BKSL, Hoki, dan Wood ya. Terima kasih.